Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sandi Smiraudanti, presensi 40 dengan NIM 2311031182, kelas A1 Denpasar. Nah, di sebelah saya sudah ada adik, tolong adik perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtanio Purnamaswari, kelas 4 SD, sekolah di SD nomor 46. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi membangun masyarakat yang beradab. Nah, di sini saya sudah ada 7 pokok pembahasan, yaitu pengertian masyarakat yang beradab, pengertian dan pentingnya norma dan aturan, ketiga pilar utama masyarakat yang beradab, 4 karakteristik masyarakat yang beradab, 5 peran pendidikan dan kearifan lokal, ke-6 upaya mewujudkan masyarakat beradab, 7 tantangan dalam membangun masyarakat yang beradab. Pertama, pengertian masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah sekelompok sosial yang memiliki etika, norma, tata krama yang tinggi dalam berinteraksi serta menjalani kehidupan bersama. Mereka menjunjung tinggi moral, menghormati orang lain, dan berbicara secara bijak. Masyarakat beradab juga mengutamakan pendidikan dan pengetahuan, peduli terhadap kesejahteraan sesama, serta menjaga harmoni dalam hubungan. Secara luas, masyarakat beradab dapat diartikan sebagai sistem sosial yang subur yang berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Masyarakat yang beradab bisa dibilang masyarakat yang halus budi pekertinya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berperilaku sopan, santun, berpendidikan, bertanggung jawab, sosial, dan berlandaskan moral yang kuat. Kedua, pengertian dan pentingnya norma dan aturan. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan manusia yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas. Sedangkan aturan adalah ketentuan atau aturan yang biasanya lebih formal dan tertulis yang dibuat untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Nah, berikut beberapa pentingnya norma dan aturan, yaitu pertama, mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial. Kedua, menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial sehingga mencegah kekacauan dan anarki dalam masyarakat. Ketiga, mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran dengan adanya sanksi bagi yang melanggar norma atau aturan sehingga menjaga harmoni sosial. Keempat, membentuk identitas sosial dan solidaritas antara anggota masyarakat, memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan. Kelima, menghormati kebebasan individu dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. 6. Menjadi dasar bagi pembentukan aturan formal seperti hukum dan peraturan yang lebih resmi dalam masyarakat. Nah, ketiga, pilar utama masyarakat beradab. Pilar utama yang dimiliki dalam masyarakat beradab atau masyarakat madani meliputi beberapa aspek penting sebagai fondasi kehidupan yang teratur, beretika, dan berkeadilan. Berdasarkan hasil pencarian, pilar-pilar utama tersebut antara lain: 1. Pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Pemerintahan menjadi fondasi utama masyarakat yang beradab yang menjalankan sistem hukum secara adil dan transparan tanpa diskriminasi. Kedua, keluarga sebagai lingkungan terkecil. Keluarga merupakan pilar utama yang menjaga moralitas, akhlak, dan pembentukan kepribadian individu yang beradab. Peran orang tua sangat penting untuk membentuk generasi beradab. Ketiga, imam dan ketakwaan. Pemantapan imam dan peningkatan ketakwaan warga menjadi
pilar penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermoral. 4. Persatuan dan toleransi. Menjaga persatuan, persaudaraan, dan mengembangkan sikap toleransi antar warga merupakan pilar utama untuk menciptakan kerukunan sosial. 5. Penegakan hukum yang adil. Hukum ditegakkan secara adil dan sama bagi semua warga tanpa pengecualian. Menjadi pilar penting dalam masyarakat madani. 6. Sistem musyawarah. Pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan keadilan sosial. 7. Partisipasi masyarakat dan demokrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintahan dan pengambilan keputusan merupakan pilar penting dalam masyarakat beradab. 8. Lembaga sosial kontrol seperti lembaga swadaya masyarakat dan FAIR. Institusi ini berfungsi mengkritisi kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. 9. Ruang publik yang bebas. Memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik secara bebas dan terbuka. Terakhir, 10. Keadilan sosial dan penghormatan terhadap perbedaan. Masyarakat madani menjunjung tinggi keadilan sosial dan menerima keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan. Selanjutnya, karakteristik masyarakat yang beradab. Karakteristik masyarakat yang beradab yang juga sering disebut masyarakat madani meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi nilai dan moral. Masyarakat beradab selalu memegang teguh nilai norma dan hukum yang berlaku yang didasari oleh ilmu, iman, dan teknologi. Mereka hidup berdasarkan aturan yang sudah disepakati, menjunjung tinggi etika serta tata krama dalam berinteraksi. 2. Peradaban tinggi. Mereka memiliki peradaban yang maju dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan penggunaan ilmu untuk kemajuan masa depan. Mereka juga menjunjung tinggi akhlak mulia dan tata krama yang baik kepada sesama manusia dan Tuhan. 3. Harmoni dalam berinteraksi dan menghormati orang lain. Masyarakat beradab hidup harmonis, menghindari konflik, dan menghormati orang lain tanpa memandang usia atau latar belakang. Mereka berbicara dengan bijak, sopan, dan tidak merendahkan orang lain. 4. Toleransi dan kesederajatan. Mereka memiliki sikap toleransi tinggi terhadap perbedaan agama, suku, dan latar belakang lainnya. Kesederajatan juga menjadi prinsip di mana setiap individu dianggap setara dan hidup dengan kejujuran serta transparansi. Peran pendidikan dan kearifan lokal. Peran pendidikan dan kearifan lokal sangat penting dalam membentuk karakter dan pelestarian budaya dan peningkatan pembelajaran di Indonesia. Pertama, pelestarian budaya dan identitas lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal membantu melestarikan potensi budaya daerah dan menjaga nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini penting untuk mempertahankan identitas budaya dan kearifan yang menjadi aset berharga masyarakat setempat. Upaya mewujudkan masyarakat beradab. Upaya mewujudkan masyarakat beradab meliputi beberapa langkah penting yang menekankan nilai moral, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Berikut adalah upaya-upaya utama yang dapat dilakukan. 1. Menanam sikap toleransi. Menghargai dan menghormati perbedaan antara individu dan kelompok dalam masyarakat sehingga
tercipta tata cara pergaulan yang baik dan harmonis. Kedua, mewujudkan keadilan sosial, menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi dan budaya, sehingga terciptanya kesejahteraan bersama. Ketiga, mengembangkan pendidikan karakter. Pendidikan yang menanamkan nilai moral, etika, kejujuran, dan kepedulian sosial sangat penting untuk membentuk akhlak mulia dan karakter masyarakat yang beradab. Keempat, menegakkan demokrasi. Demokrasi yang dilaksanakan dengan prinsip kesatuan dalam interaksi sosial dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau agama. Memperkuat tanaman masyarakat yang beradab. Menghargai kemajemukan, menerima dan mengakui keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial sebagai nilai positif yang memperkuat masyarakat dan memungkinkan penyelesaian masalah secara damai. Terakhir, tantangan dan membangun masyarakat beradab. Tantangan dalam membangun masyarakat beradab atau masyarakat madani di Indonesia meliputi beberapa aspek berikut. 1. Pendidikan dan kesadaran. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam proses politik menjadi hambatan utama. Kedua, ketimpaan sosial dan ekonomi. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi termasuk kemiskinan dan menghambat terciptanya masyarakat yang mandiri dan beradab. Ketimpangan ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan secara merata. Ketiga, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Berendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi seperti minimnya penggunaan hak pilih dalam masyarakat madani. Nah, untuk materinya sudah selesai. Kakak akan memberikan latihan soal. Buka bukunya. Nah, baik, kakak akan memberikan 5 soal. Pertama, adik langsung jawab ya. Apa itu masyarakat yang beradab? Udah? Kedua, mengapa kita saling menghormati dalam masyarakat? Udah? Ketiga, apa yang harus kita lakukan agar masyarakat menjadi beradab? Nah, keempat, berikan salah satu contoh sikap beradab dalam kehidupan sehari-hari adik. Sudah, soal terakhir, bagaimana cara adik menghormati orang yang lebih tua? Udah? Jawab ya. Apa yang adik buat tuh? Pertama,
Apa itu masyarakat yang beradab? Masyarakat yang hidup rukun. Betul. Kedua, mengapa kita saling menghormati dalam masyarakat? Agar kita bisa hidup damai. Ya, boleh. Terus ketiga, apa yang harus adik lakukan agar masyarakat menjadi beradab? Disiplin dan jujur. Keempat, berikan salah satu contoh sikap beradab dalam sehari-hari adik. Berkata jujur dan sopan. Terakhir, bagaimana cara adik menghormati orang yang lebih tua? Dengan memberikan salam. Nah, boleh. Yeay, benar. Nah, setelah pemaparan materi, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi membangun masyarakat yang beradab, yaitu membangun masyarakat yang beradab merupakan proses komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai, norma, dan pilar-pilar utama kehidupan sosial. Masyarakat beradab hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pendidikan, penegakan norma, penguatan nilai budaya, serta partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan bermartabat. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Saya tutup dengan pranama santi. Om Santi 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 Om.